Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena nikmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti diskusi pada hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Silmi, dan yang saya sayangi teman-teman IATB 2020. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, izinkanlah kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana judulnya tentang pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya Uswatun Hasanah dengan NIM 41200046. Yang kedua ada Muhammad Naril dengan NIM 41200074. Dan yang ketiga ada Nurul Fadilah dengan NIM 41200052. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama mengenai definisi pengetahuan, yang kedua mengenai jenis-jenis pengetahuan, dan yang ketiga mengenai sumber-sumber pengetahuan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Sesuatu hal yang menjadi pengetahuannya adalah selalu terdiri atas unsur-unsur yang mengetahui dan yang diketahui, serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahuinya itu. Jadi, pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Semua pengetahuan hanya dikenal dan ada di dalam pikiran manusia. Tanpa pikiran pengetahuan tidak akan eksis. Oleh karena itu, keterkaitannya antara pengetahuan dengan pikiran merupakan sesuatu yang kodrati. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis pengetahuan. Jenis-jenis pengetahuan terbagi 2, yaitu yang pertama pengetahuan non-ilmiah dan yang kedua pengetahuan ilmiah. Apa itu pengetahuan non-ilmiah? Pengetahuan non-ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak termasuk dalam kategori metode ilmiah. Dalam hal ini termasuk juga pengetahuan yang meskipun dalam babak terakhirnya direncanakan untuk diolah lebih lanjut menjadi pengetahuan ilmiah, yang biasanya disebut dengan pengetahuan pra-ilmiah. Sekarang mari kita lihat contoh dari pengetahuan non-ilmiah. Seperti yang teman-teman lihat ada di dalam PowerPoint kami. Contohnya seperti pengetahuan nenek moyang tentang adanya jin penunggu pohon beringin di sudut suatu jalan. Atau bisa juga contohnya seperti mempercayai keampuhan jimat warisan leluhur. Itu termasuk ke dalam contoh pengetahuan non-ilmiah. Selanjutnya, pengetahuan ilmiah yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Naril. Apa itu pengetahuan ilmiah? Pengetahuan ilmiah adalah segenap hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang sudah lebih sempurna karena telah mempunyai dan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan cara berpikir, yaitu disebut dengan metodologi ilmiah. Pengetahuan ragam ini pada umumnya disebut ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan melihat pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Hatta. Beliau mengatakan, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Adapun menurut Profesor Sondang Siagian, menurutnya ilmu pengetahuan adalah suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsipal, dalil, rumus yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali karena telah teruji kebenarannya. Dalil-dalil, prinsip-prinsip dan rumus-rumus mana yang dapat diajarkan dan dipelajari. Selanjutnya kita masuk kepada contoh pengetahuan ilmiah.
Pada umumnya teman-teman pasti sudah mengetahui tentang ilmu pengetahuan. Adapun contohnya yaitu ilmu matematika, ilmu fisika, dan ilmu biologi, dan masih banyak ilmu pengetahuan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Fadila, NIM 4120052. Saya dari kelompok 2 Filsafat Ilmu. Saya akan membacakan materi tentang sumber-sumber pengetahuan. Yang pertama yaitu akal atau rasionalisme adalah aliran yang menganggap bahwa akal adalah media terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran ini, pengetahuan diperoleh melalui cara berpikir, akal, dan tidak menganggap pengalaman indera empiris sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua yaitu empirisme. Menurut aliran empirisme, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman hidupnya. Tentu pengalaman yang dimaksud didapat dari peran indrawi manusia. Yang selanjutnya yaitu otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang mempunyai kewibawaan dalam pengetahuannya. Selanjutnya yaitu tradisi. Tidak ada pemikiran apapun yang bisa diklaim sebagai pemikiran Islam apabila tidak memiliki basis yang tegas dalam akar spiritual tersebut. Jika benar agama mengajarkan para penganutnya untuk menghormati sesama hidup, berdampingan secara harmonis dan semua itu sejalan dengan titah tradisi, maka ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan umat beragama bukanlah disebabkan oleh agama. Bisa saja disebabkan oleh ketidakseimbangan antara semangat keberagamaan dan kemampuan untuk memahami ajaran agama. Selanjutnya yaitu intuisi atau intuisionisme. Henry Bergson adalah tokoh aliran intuisionisme. Menurutnya, bukan hanya indera yang terbatas, akal juga mempunyai keterbatasan. Objek-objek yang ditangkap oleh indera manusia adalah objek yang selalu berubah. Jadi, pengetahuan tentang suatu objek tidak pernah tetap. Akal juga terbatas. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.